Foto-foto ini diambil pakai HP yang harganya naik 2,5 juta dari generasi sebelumnya. Pertanyaannya, apakah worth it? Oke, setelah cukup lama megang Xiaomi 17T Pro, gue punya cukup bahan untuk gue share ke kalian. Ada yang bikin gue impressed, ada juga yang, well, kalian lihat aja sendiri setelah denger semua argumen. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu fakta yang kalian mesti ketahui. Harga Xiaomi 17T Pro untuk 12256 itu 12 juta. Dan untuk 12512, 13 juta. Sekarang bandingin sama Xiaomi 15T Pro. Yang terakhir sebelum di stop penjualannya, harganya sempat naik. Jadi 10,5 juta yang 512. Kalau kita lihat sesama 512, berarti kenaikan harganya tuh 2,5 juta. Dan ini bukan sesuatu yang mengejutkan lagi ya guys. Semua HP rilisan 2026 naik harganya akibat krisis RAM, dolar yang meroket, dan lain-lain. Nah, dengan harga segitu, gimana Xiaomi 17T Pro? Kita lihat. Oh ya, ada beberapa hal yang udah gue sempet bahas di first impression kemarin ya. Buat yang belum nonton, link ke videonya ada di deskripsi. Termasuk soal desain ini. Setelah beberapa lama pakai, ada beberapa tambahan lah yang gue belum sempet share. Pertama, fingerprint sensornya. Posisinya tuh agak ke bawah ya dibanding kebanyakan HP. Nggak deal breaker, tapi adjustment yang lo butuh waktu kira-kira seminggu lah buat terbiasa. Kedua, soal warna black yang gue pakai. Ini bener-bener ya, matte finishnya tuh nahan fingerprint dengan baik. Lo pegang seharian pun bakalan masih relatif terlihat bersih. Terakhir, gue merasa ini sedikit berasa lebih premium di tangan karena ada pergantian material back cover dari fiberglass di 15T Pro jadi Gorilla Glass 7i di sini. Tapi overall feel di tangan sih nggak jauh beda ya sama 15T Pro. Handlingnya berasa gede tapi masih manageable. Untuk stereo speakernya itu lumayan, nggak luar biasa tapi lebih dari cukup. Kenceng, detail di high range bagus, bass masih berasa dikit-dikit. Buat nonton atau dengerin musik lebih dari cukup. Denger ini. Nah, seperti kalian bisa dengar tadi, secara volume itu kencangan 15T Pro, tapi 17T Pro suaranya lebih bulat. Untuk haptics, flagship grade, enak banget feel-nya, terutama kalau kita ngetiknya pakai keyboardnya Google, Gboard. Soal display real world experience-nya, under direct sunlight, layarnya tuh masih terang banget. Kelihatan banget ya, ada upgrade yang cukup signifikan dari 15T Pro. Dan ini untuk 99% ambient lighting, gua rasa lebih dari cukup. Refresh rate-nya 140 Hz, smooth, scrolling enak, animasi sistem fluid. Buat gaming, sayangnya game harian gue si Mobile Legends ini belum kebuka ya opsi 144 Hz-nya di settingan ultra. Untuk warna, sesuai dengan beberapa review yang udah gue baca, review luar, terutama yang ngetes secara profesional, akurat warnanya di Original Color Pro. Temperaturnya pun lebih akurat ya, dengan lebih warm di white daripada 15T Pro. Kayak yang udah pernah gue bilang ya, kalian yang masih nyari AMOLED gonjreng ala rilisan HP 3 tahun lalu ke atas, harus udah mulai adjust mata dan ekspektasi. Karena arah layar OLED HP sekarang tuh memang ke arah accuracy ya, bukan gonjreng lagi. Kita masuk ke jeroan. Pakai Dimensity 9500, 12GB RAM, up to 512GB storage. Nggak ada lagi yang 1TB kayak di 15T Pro. Secara benchmark, hasilnya mungkin sedikit di bawah HP-HP dengan SoC sama, namun di daily use nggak terlalu berasa perbedaannya. Angka-angka ini menempatkan 17T Pro di teritori flagship phone 2026. Sejajar atau sedikit di bawah HP yang pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Soal raw performance, menurut gue nggak ada kompromi. Tapi angka benchmark itu sekadar buat tahu doang. Real testnya, gaming. Gue tes endurance di Mobile Legends dulu yang ringan tapi panjang durasi mainnya. Di 1 jam permainan, ruangan non AC, suhu mentok di 40,5 derajat, dan performance nggak perlu throttling di 120 fps rata. Sayang banget, kayak tadi gue bilang, opsi 144 fps-nya nggak nyala ya. Kita lanjut ke Wuthering Waves yang jauh lebih berat. Bermain 20 menit di ruangan AC pada settingan rata kanan, average FPS rada mengecewakan ya di 52 fps. Itu pun grafik performance-nya luar biasa keriting, naik turun. Padahal belum panas loh hitungannya, cuma 40 derajat juga. Berkaca dari HP dengan Dimensity 9500 yang udah keluar duluan, kayak Fan X9 Pro dan X300 Pro yang bisa handle Wuthering Waves dengan lebih mulus,
gue rada wondering ya, apakah emang firmware-nya aja yang belum optimize? Buat kalian gamer-gamer yang suka mainin game berat, ini perlu jadi catatan. Oke, kamera. Gue sempat bawa HP ini keliling Budapest. Dan Budapest itu surga ya buat ngetes kamera. Arsitektur bersejarah, urban life yang hidup banget, Sungai Danube di golden hour, nightlife yang seru. Hampir semua kondisi ada di sana. Gue udah jepret foto dan ambil video di berbagai kondisi. Dan gue bakal jujur ya soal hasilnya yang bagus maupun yang enggak. Kita mulai dari main camera dulu. Di berbagai kondisi lighting, ini kamera yang gue andelin paling banyak. Karakternya tuh Leica banget. Warmth yang konsisten, kontras yang enak, dan dynamic range-nya tuh kuat tanpa maksa. Highlight di langit tuh nggak gampang blown out. Detail di shadow juga masih ada banget. Sebagai note, gue banyak banget ambil di 28mm ya, alias crop ke 1,2 kali. Karena itu focal length yang paling gue suka dari sebuah main camera. Dan hasilnya masih oke banget, walaupun itu adalah croppingan dari main sensornya. Ini berkat main kameranya yang menggunakan sensor besar dan capable. Note juga beberapa kali gue underexpose ke minus 0,3 sampai minus 0,7 EV supaya lebih sesuai dengan selera gue. Dan karakter Leica-nya lebih kental. Untuk ultrawide-nya di kondisi cahaya ideal sampai indoor lighting, ultrawide-nya tuh oke-oke aja. Field of view-nya 120 derajat, distorsinya terkontrol, color konsistensi sama main kameranya cukup. Tapi ada dua hal yang harus gue jelasin. Pertama, resolusinya lebih rendah dari main camera dan telefoto. Jadi kalau lo crop hasil ultrawide, detailnya nggak se-strong dua lensa lainnya. Kedua, ultrawide di kondisi gelap, detailnya tuh udah turun banget. Jangan coba-coba pixel peep lah. Dan ini bukan masalah baru, masih sama kayak 15T Pro tahun lalu. Ini tambah berasa jomplang ketika lo rekam video di 4K 30 lalu switch lensa di kondisi gelap. Masuk ke telefoto, lensa telefotonya tuh 5 kali zoom, setara 115mm. Artinya kompresi background tuh lebih intens. Cocok buat portrait medium telefoto atau isolasi subjek dari background yang crowded. Ketika nyetrit, enak banget buat moto candid. Buat moto arsitektur dari jarak jauh, guna banget. Gue yang seringnya jalan kaki keliling kota, nggak perlu jalan jauh-jauh untuk mendekat ke sebuah objek. Tinggal pakai telenya aja. Lupa focusing distance yang 30 cm dikombin dengan focal length-nya bisa menghasilkan foto makro yang lumayan dekat. Telenya masih lumayan bagus di kondisi cahaya yang tidak ideal sekalipun karena sensornya yang lumayan besar dan processing yang oke. Zoom 10 kali, sebenarnya detailnya sih masih ada ya. Cuma jangan ekspektasi terlalu banyak. Walau cropping dari lensa 5x beresolusi 50MP, di beberapa shot detail memang kelihatan menurun, walau masih usable. Di 10x ini kelihatan banget Xiaomi belum mau apply generative AI sama sekali. Pure croppingan sensor. "20 kalinya gimana?" Nah, ini udah masuk ke ranah AI processing. Tapi bisa lo nyelamatin ya generatif AI-nya. Hasilnya cukup oke karena generatif AI di telenya Xiaomi memang suka texture dan generate texture-nya lumayan pinter. Sekedar reminder kayak kemarin gue bilang di video first impression, dibanding 15T Pro perbedaannya tuh memang tidak sedramatis yang lo harapkan. Hardware telenya tuh basically sama, yang beda lebih ke software processingnya dan ISP. Buat lo yang upgrade dari 15T Pro, ekspektasi lo perlu di manage. Satu hal yang perlu gue kasih catatan, inkonsistensinya kadang ada. Mostly di kondisi tricky seperti mix artificial lighting atau scene dengan temperatur lighting warm tertentu dan ketemu skin tone tertentu bisa jadi aneh banget. Gue berharap ini di fix di software update berikutnya. Nah, masuk ke kamera yang paling gue jarang pakai, selfie. Selfie-nya pakai sensor 32MP dan masih fix fokus. Hasilnya just oke. Di terang pun kelihatan jejak processingnya. Di selfie ini seperti biasa nggak ada karakter Leica yang di-apply, jadi warnanya pun lumayan beda dari karakter kamera belakang. Gak lupa, gue juga ambil beberapa black and white shots yang sangat-sangat nagih buat dipakai nyetrit. On point banget antara gradasi hitam, grey, dan putih serta contrast choice yang hampir nggak pernah fail.
rekaman video maksimal resolusi itu di 8K dan 4K 120 fps. Buat slow motion, 4K 120 fps-nya tuh asik banget ya buat di-show di sosmed. Ini gue lagi tes selfie camera, yang sayangnya cuma bisa mentok di 4K 30 fps. Ya, gak bisa 4K 60, jadi emang kayaknya Xiaomi mau membedakan antara T-series-nya dan full flagship-nya. Flagship-nya kan lengkap tuh, yang vanilla aja bisa pindah-pindah lensa semua, 4K 60. Ini di 4K 30 bisa pindah ke belakang. Bisa langsung pindah ke belakang, dari main camera ke ultra wide bisa. Kita pindah ke tele 5x, kita coba tele 10x nya, masih usable, masih bisa dipakai, masih usable. Di 5x nya satu kali ultra wide, pindah-pindah lensanya ya sesmooth-smoothnya 30 fps lah ya. Cuman nggak ngejedak gitu, transisinya sih ya jelas 30 fps ada berasa, cuman pas pindahnya nggak jeduk nggak ngejedak gitu, nggak ngejut. Jadi kalau di 60 fps tuh kita zoom begini bukan ganti lensa ya, ini masih croppingan main camera dan nggak bisa ke ultra wide, intinya gitu. Ultra wide nya itu mentok di 4K 30 fps. Kalau telenya tuh bisa nih 4K 60, no problem. Cuman kenapa dari main camera nggak bisa pindah ke tele ya di 4K 60 ya, kan sama-sama 4K 60. Stabilisasinya solid, tapi kalau lo jalan sambil nge-shoot masih ada jitter tipis yang masih kelihatan. Kalau lo perfeksionis soal stabilisasi video, lo harus tahu. Yang pasti semakin turun cahayanya akan semakin berasa jitternya, terutama kalau di selfie camera 4K 30 fps. Nah, buat kalian konten kreator yang suka nge-grading footage sendiri, di sini ada lock. Lock video recording di sini di semua lensa tuh bisa ya. Tentunya resolusi dan fps ngikut limitasi yang tadi gue bahas. Buat yang ngerti, ini sih guna banget. Lo dapat flat profile, 4 LUT bawaan dan bisa import LUT sendiri buat preview. Ingat ya, preview only. Hasilnya tetap lock. Ada histogram dan waveform juga di Pro Mode. Buat lo yang serius color grading, workflow-nya cukup proper. Satu kekurangan kecil buat yang pengen shoot cinematic gitu, tidak ada pilihan frame rate 24 fps, bahkan di Pro Mode sekalipun. Oke, next, soal baterai. Di first impression, gue sempat bilang rasanya awet. Setelah cukup lama testing, gue udah keluar dengan angka 8 jam screen on time dengan total uptime 27 jam. Lumayan awet. Tapi gue rasa bisa lebih baik lagi dengan software update. Untuk chargingnya, dengan charger bawaan 100 watt bisa full dari 0 sampai 100% dalam sekitar 45 menit, tergantung kondisi sekitar. Untuk wireless charging, ada support juga 50 watt, kenceng buat ukuran wireless charging. Untuk software, HyperOS 3 di atas Android 16. Tampilannya familiar buat user Xiaomi, Redmi, Poco, dengan tema yang tepat bisa bikin gue suka dengan overall tampilannya. Nah, untuk update polisinya 5 kali major Android update. Itu lumayan banget ya. Plus 6 tahun security patch. Ini artinya lebih lama dari Xperia One Mark 8 gue yang harganya 2 kali lipat lebih mahal tapi cuma dapat 4 tahun major Android update. Oke, Xiaomi 17T Pro. Kesimpulannya gimana? Ini adalah HP bagus, kameranya solid, performanya kencang, baterainya oke, build quality premium, fiturnya cukup lengkap. Masalahnya cuma satu, harganya naik signifikan dari generasi sebelumnya. Well, kita bisa argue bahwa ini bukan salah Xiaomi sepenuhnya karena kalian tahu di 2026 ini semua smartphone harganya naik gara-gara krisis RAM, gara-gara dolar yang menggila. Bahkan kompetitor dengan profil yang mirip S25 FE yang rilisan tahun lalu dan secara head to head hardware tuh udah jauh banget ketinggalan sama HP yang satu ini, harga 512-nya sekarang ternyata udah naik jauh banget di Samsung Store untuk stok barunya. Ya tentunya di marketplace kalau kalian pelan-pelan nyarinya masih bisa lah nemu S25 FE dengan harga lama. Tapi itu pun pasti udah dikit karena itu adalah barang lama yang di-acquire sebelum harga naik. Terus buat yang bilang, mendingan flagship 2025 bang. Ya iya benar itu. Benar kalau lo udah sempat beli flagship 2025 di 2025. Karena banyak flagship 2025 pun sekarang harganya sudah di-adjust. Kayak tadi si S25 FE.
Tapi buat lo yang prinsipnya harus punya the latest, greatest, pengen yang baru rilis, yang kinyis-kinyis, 17T Pro masih bisa dijadikan pilihan. Lo dapat HP yang well-rounded dengan beberapa kekurangan yang udah gue sebut tadi. Tapi buat kalian yang nyari yang value deal, memang 15T Pro itu seksi banget sih. Atau flagship 2025 yang second misalnya. Nah, alternatifnya apa? Kalau rilisan 2026, Motorola Signature. By spec mantap, software lebih clean, kamera all-rounder juga walau tidak luput dari kekurangan ya. Tonton reviewnya, udah pernah gue review tuh. Plus minusnya ada semua. Dan di video waktu itu juga gue bilang soal update yang antara rutin atau enggak dan tidak adanya eSIM yang cukup berpengaruh setidaknya buat gue. Sebelum mudahan ada beberapa pertanyaan yang kalian udah tanyain ke gue di threads maupun IG. Gue udah pilih beberapa. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga yang udah masuk tapi udah gue jawab tadi di review. Nah, ini pertanyaan pertama. Gas compare sama F8 Ultra bang, secara harga 11,5. Enggak lah. Untuk 512 ya, F8 Ultra tuh 12 juta, 17T Pro untuk 512 nya 13 juta, jadi lebih mahal sejuta. Tapi F8 Ultra udah nggak ready lagi nih. Kemarin sempet pas 66 kalau nggak salah sempet ready, sekarang udah nggak ready lagi. Jadi buat apa dibandingin sebenarnya? Tapi kalau kalian pengen tahu, ringkas aja ya, singkat aja ya. Untuk kamera kalian bisa lihat di beberapa sampel yang udah gue ambil karakternya beda. Yang satu ada Leica-nya, satu enggak. Lo bisa argumen bahwa lo bakalan suka yang Leica karena ada karakternya. Tapi banyak juga yang gue tahu orang suka karakter F8 Ultra karena ya gonjreng aja. Simple, gonjreng. Jadi mereka justru nggak suka kalau ada karakter Leica-nya. Itu lagi-lagi selera. Cuma kalau misalnya taruhlah dua-duanya ada dengan si F8 Ultra harga 12 misalnya. Terus si 17T Pro itu harganya 13, gue jujur aja prefer masih si F8 Ultra. Lebih murah, terus USP-nya jelas, speakernya tuh bagus banget menurut gue. Dan kameranya sebenarnya technically memang hardware-nya banyak yang sama, banyak yang mirip lah. Cuman kelihatan Leica tuh lebih, yang ada Leica-nya 17T Pro tuningnya lebih bener gitu. Contohnya misalnya kayak di 20 kali zoom, which itu udah masuk ke ranah AI. Kelihatan banget di F8 Ultra tuh udah kayak kartun, udah kayak plastik. Cuman di 17T Pro tuh masih mendingan. Terus di beberapa kondisi sulit, Xiaomi 17T Pro lebih pinter handle-nya dibanding Poco F8 Ultra. Kelihatan kerja lah ya, si Leica ini tuningnya nggak gabut. Cuman F8 Ultra tuh punya kelebihan, ultra wide bisa 4K 60 coy. Jadi kita bisa pindah-pindah lensa di 4K 60. Tuh. Gokil kan? Kalau si 17T Pro nggak bisa. Cuman bisa di 4K 30 kalau 17T Pro. Kalau si F8 Ultra bisa. Cuman emang nggak bisa pindah ke kamera depan. Cuman ya itu mesti kita lihat satu-satu lagi lah. Nggak terlalu obvious juga sebenarnya. Intinya gitu, kalau ada barangnya dengan harga yang segini, gue mungkin Poco F8 Ultra, mungkin. Performance segala macam mirip-mirip aja, nggak jauh beda. Elite Gen 5 sama Dimensity 9500, dua-duanya level flagship. Dari pengalaman gue, throttlingnya juga rada-rada mirip sih sebenarnya. Desainnya juga lucu ya, menarik apalagi yang denim. Sementara 17T Pro itu emang jualan karakter Leica-nya. Terus ada yang nanya, bedanya jauh nggak sama yang 17T? Pengen kamera bagus tapi yang compact. Ini gue asumsi nanya bedanya tuh beda kameranya ya. Kita lihat. Gue gak compare end to end, tapi sekilas kalau ngomongin detail mirip aja sebenarnya di semua lensanya. Yang beda itu lebih ke warna, skin tone, kontras, dynamic range. Skin tone lebih sering normal di 17T Pro. 17T malah lebih nyeni Leica autentiknya. Cuma ini bukan berarti 100% lebih bener di Pro lo ya. Soal skin tone di kondisi yang tadi gue sempat kritik, bisa lebih bener 17T malah. Next, 17T Pro 512 harganya sama kayak X300. Bisa kali dibandingin. Harganya sama gimana? Enggak lah. Kalau gue lihatnya, kalau kita ngomong 512 versus 512, ya bedanya bisa sampai 3 juta, 4 juta kali sama X300 biasa. Ngomongin 512 versus 512 dong. Jangan compare 512 sama 256, itu kan nggak fair. Iya, kalau punya duit buat ambil X300, ya X300 lah. Real flagship, nyaris nggak ada yang di courting, compact. Cuman ya, dan lagi-lagi harganya ya udah bukan di level yang sama. Guys, kalau kalian suka dengan video barusan, jangan lupa di like, terus share ke temen yang memang lagi nyari smartphone baru atau gadget-gadget terkini. Dan jangan lupa pastinya subscribe. Terus buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa juga nyalain tuh loncengnya, dibikin all. Supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung kena notifnya. Jangan lupa abis kalian like, klik hype up juga biar video kami bisa ditonton orang yang lebih banyak. Itu akan sangat-sangat membantu
K2G. Thanks guys. Gitu aja ya, Xiaomi 17P Pro. Sekian aja video dari gua kali ini. Gua Alesa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.